Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Asriana Hanifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bani Umayyah dan peradabannya. Setidaknya ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, perkembangan peradaban masa Bani Umayyah. Yang ketiga, tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Bani Umayyah. Dan yang terakhir yaitu faktor kemunduran Bani Umayyah. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sebelum menuju ke pembahasan latar belakang berdirinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Daulah Umayyah sendiri. Nah, nama dari Daulah Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Asyam. Beliau adalah kakek dari Abu Sufyan. Nah, Umayyah bin Abdul Asyam ini merupakan satu generasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib juga satu generasi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua keturunan tersebut merupakan golongan yang sangat berpengaruh di antara suku Quraisy. Ali bin Abi Thalib yang berasal dari Bani Hashim dan Muawiyah yang berasal dari Bani Umayyah. Nah, Bani Hashim ini terkenal dengan keluarga sederhana, namun memiliki ketajaman dalam berpikir dan cakap dalam memimpin. Sedangkan Bani Umayyah terkenal dengan keluarga kaya raya yang selalu menang dalam berbagai persaingan. Selanjutnya mengenai cikal bakal atau awal mula berdirinya dinasti Umayyah ini, yaitu ketika setelah wafatnya Khalifah Utsman karena terbunuh, maka telah berakhir kepemimpinannya. Nah, setelah wafatnya beliau ini yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi dalam pemilihan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib tersebut, tidak semua dari kaum muslimin itu setuju, bahkan ada beberapa dari kaum muslimin tidak ikut serta dalam pembaiatannya. Salah satunya yaitu Muawiyah. Diketahui bahwa telah terjadi persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah dalam perebutan pengaruh sejak lahirnya Islam. Dengan begitu, Muawiyah menggunakan kecerdikannya untuk berpikir bagaimana caranya agar dapat menurunkan kedudukan Ali. Pada masa kekhalifahan Ali sendiri, Muawiyah menjabat sebagai gubernur dan juga masih salah satu kerabat dari Utsman. Atas alasan tersebut, akhirnya Muawiyah menuntut atas kematian Utsman agar para pembunuh diadili. Akan tetapi, bagi Ali sendiri, untuk mengadili para pembunuh tidak dapat dilakukan dengan mudah karena pembunuhan tersebut dilakukan oleh banyak orang. Nah, atas terjadinya perselisihan tersebut antara Ali dan Utsman, maka terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Siffin. Mengapa disebut dengan Perang Siffin? Karena perang tersebut terjadi di daerah Siffin. Nah, setelah kejadian Perang Siffin tersebut tidak berhenti sampai di situ. Akibat atas kejadiannya itu, posisi Ali semakin lemah karena terpecah belahnya kubu Ali yang menjadi dua, yaitu orang-orang yang masih setia dengan Ali yang disebut dengan Syiah dan orang-orang yang keluar dari kesetiaan kepada Ali yang disebut dengan Khawarij. Sejak saat terpecah belahnya kubu Ali yang menjadi dua itu, Ali menjadi tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah. Akan tetapi Ali menyeru kepada pasukannya untuk berusaha menggempur habis orang Khawarij. Atas kejadian itu yang mana pada akhirnya pada tahun 40 Hijriah yang bertepatan dengan 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu orang Khawarij.
Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka kedudukan khalifah digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan. Mengenai hal tersebut, penduduk Kufah tidak setuju sebagaimana yang terjadi kepada ayahnya sebelumnya, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga kedudukan Hasan pun semakin lemah dan Muawiyah memiliki kedudukan yang semakin kuat. Karena Hasan tidak sanggup lagi menghadapi tekanan yang ada, maka dengan keputusannya setelah memangku jabatannya kurang lebih selama 3 bulan, akhirnya Hasan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah dengan syarat, yaitu melakukan perjanjian damai, supaya tidak lagi terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Isi dari perjanjian damai tersebut yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah harus memberikan jaminan atas keselamatan Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan serta nama baik dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga yaitu setelah wafatnya Muawiyah, penentuan khalifah selanjutnya harus diserahkan kepada musyawarah umat muslim. Atas peristiwa tersebut, akhirnya pada tahun itu disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, di mana sebagai tanda bahwa kaum muslim menyepakati secara aklamasi memiliki satu orang khalifah saja. Nah, atas keberhasilan Muawiyah dalam menduduki kekhalifahan tersebut sebagai pendiri yang telah mendirikan dinasti Umayyah, tetapi pencapaiannya itu dipandang negatif oleh para sejarawan karena keberhasilannya dalam memperoleh legalitas atas kekuasaannya itu dengan berawal dari perang antar saudara yang disebut dengan perang Siffin tadi. Selain itu juga dalam diri Muawiyah dikenal dengan terkumpulnya sifat orang penguasa, administrator, dan politikus. Baik, menuju ke pembahasan yang kedua yaitu perkembangan peradaban masa Bani Umayyah. Nah, berdirinya dinasti Umayyah ini merupakan suatu gambaran awal dari umat Islam, di mana kembalinya identitas negara yang berdaulat. Kemudian juga perubahan mulai dilakukan, tidak hanya dalam sistem kekuasaan Islam yang berbeda dari masa sebelumnya, akan tetapi juga dilakukan perubahan pada bidang politik sosial, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini juga mampu membentuk peradaban yang kontemporer, seperti pada tatanan sosial, politik, teknologi, dan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa perkembangan peradaban yang ada pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, perkembangan di bidang sosial. Nah, ketertiban kehidupan masyarakat tercipta karena adanya peraturan dan perundang-undangan negara serta adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Selain itu juga kemakmuran serta keadilan yang tercipta merata. Hal ini didasari karena adanya pemberian hak-hak perlindungan dari pemerintah kepada para warga. Selanjutnya juga terjaminnya serta terpeliharanya masyarakat pada tingkat kelas bawah. Nah, contohnya itu seperti orang lumpuh, anak yatim, dan lain-lain. Selain itu juga adanya bangunan kemasyarakatan seperti pembangunan rumah sakit, jalan raya, kantor pos, pasar, kemudian juga ada sarana olahraga, seperti itu. Selanjutnya, perkembangan di bidang budaya. Nah, perkembangan yang pertama itu berkembang luasnya bahasa Arab hingga penjuru dunia. Nah, sehingga pada saat itu bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi internasional. Selanjutnya juga mencetak mata uang berbahasa Arab.
kemudian mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung pemerintahan, kemudian juga membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab, dan membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Nah, selanjutnya perkembangan di bidang politik militer. Nah, di sini terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, diantaranya yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara, lembaga kehakiman, dan lembaga ketentaraan. Nah, selain terbentuknya 5 lembaga pemerintahan tersebut, juga dibentuknya Dewan Sekretaris Negara atau yang disebut dengan Diwanul Kitabah. Nah, dewan tersebut ditugaskan untuk mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan tersebut terdiri dari 5 sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan, Sekretaris Kepolisian, Sekretaris Kehakiman, Sekretaris Keuangan, dan Sekretaris Tentara. Nah, selanjutnya dalam memantau dan mengurusi keselamatan khalifah, dibentuklah juga ajudan yang dikenal dengan Al-Hijabah. Semua orang yang memiliki kepentingan untuk bertemu dengan khalifah diharuskan untuk izin terlebih dahulu kepada para ajudan tersebut. Pada masa dinasti Umayyah ini juga berhasil memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Nah, selain itu juga melakukan penumpasan segala macam pemberontakan yang terjadi demi menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri. Juga menyusun organisasi pemerintah supaya roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki. Selanjutnya juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah dengan tujuan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Nah, beberapa tokoh yang ikut berkontribusi dalam perkembangan politik dan militer, diantaranya yaitu ada Khalifah Muawiyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Wahid bin Abdul Malik, dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Baik, menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh ilmuwan muslim terkemuka pada masa Daulah Umayyah. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang mana berhasil membangun serta mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Bani Umayyah ini. Yang pertama, pada ahli ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini pertama kali dirintis yaitu pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, para tabi'in mulai menuliskan hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah atau pengembaraan ilmiah yang dilakukan oleh para muhaditsin dari kota ke kota supaya mendapatkan hadis dari sahabat yang masih hidup. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini memerintahkan kepada para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Nah, salah satu di antaranya yaitu memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Nah, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhri, beliau merupakan seseorang yang dianggap sebagai penulis hadis pertama pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya, pembukuan hadis dilakukan oleh Ibnu Jurayj dan Ar-Rabi bin Saleh.
Sedangkan pembukuan hadis pertama dilakukan pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang dilanjutkan hingga pada kata sempurna itu pada masa Abbasiyah. Selanjutnya yang kedua yaitu ahli tafsir, tokoh-tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang dikhususkan untuk pembahasan kandungan ayat-ayat Al-Quran serta memahaminya. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab mulai bergerak dalam bidang menafsirkan ayat Al-Quran yang mana bersandar pada Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, atas dasar inilah maka beliau tadi, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam agama Islam. Nah, pada fase Daulah Umayyah, lahir juga beberapa madrasah yang mengajarkan tentang kajian ilmu tafsir. Di antaranya ada Madrasah Ibnu Abbas atau Madrasah Mekah, di mana madrasah ini berhasil melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus al-Yamani, dan Atha bin Robah. Selanjutnya juga ada madrasah yang bernama Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab. Nah, madrasah ini berhasil menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Yang ketiga juga ada madrasah lagi yang diberi nama yaitu Madrasah Ibnu Mas'ud atau Madrasah Irak. Nah, madrasah ini berhasil menghasilkan murid-murid yang terkenal seperti Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Al-Qatadah bin Di'amah al-Asudi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh-tokoh ahli ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pedoman hukum dalam memahami permasalahan berdasarkan pada suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau melarangnya. Ulama tabi'in fikih pada masa dinasti Umayyah diantaranya yaitu ada Syuryah bin Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, dan yang mana diikuti oleh para muridnya. Nah, mereka itu yaitu Ibrahim An-Nakhai dan Amir bin Syurahbil, yang mana selanjutnya digantikan oleh Hamad bin Abdu bin Abu Sulaiman. Yang keempat yaitu ada juga tokoh-tokoh yang ahli dalam ilmu tasawuf. Tasawuf sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ilmu ini bertujuan supaya hidup manusia itu semakin bermakna dan sehingga dapat menciptakan ketentraman jiwa. Nah, ilmu ini mengajarkan tentang bagaimana kehidupan manusia yang berakhlak mulia serta sempurna. Tokoh-tokoh sufi yang lahir pada masa Daulah Umayyah atau tokoh-tokoh yang mulai bermunculan pada masa ini yaitu Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, dan Sufyan ats-Tsauri. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh yang ahli dalam bahasa dan sastra. Pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab menjadi bahasa administrasi negara. Nah, penggunaan bahasa Arab ini semakin meluas sehingga membutuhkan panduan kebahasaan yang dapat dijadikan
pedoman oleh seluruh golongan. Nah, oleh sebab itu maka terdoronglah lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawayhi. Nah, beliau ini merupakan orang yang mengarang buku dengan judul Alkitab. Isi buku itu yaitu tentang kaidah dalam berbahasa Arab. Buku tersebut merupakan buku yang termasyhur atau yang paling terkenal hingga saat ini. Selain itu juga mulai bermunculan para sastrawan muslim, di antaranya Nu'man bin Bashir al-Ansori, Qais bin Mulawah yang dikenal dengan sebutan Laila Majnun, Al-Akhtal, Abul Aswad al-Du'ali, Al-Farasdak, dan Jarir. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh ahli sejarah dan geografi. Nah, sejarah dan geografi sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang kisah, perjalanan hidup, dan riwayat. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menuliskan sejarah pada masa lampau dan pada masa Bani Umayyah. Karyanya tersebut ini diberi judul Kitab Al-Mulk wal Akhbar Al-Madhi. Buku tersebut berisi tentang catatan sejarah raja-raja pada masa lampau. Selain Ubaid, ada sejarawan lainnya yaitu Syuhara Abdi. Beliau memiliki karyanya yang berjudul Kitabul Amsal. Dan yang terakhir itu tokoh-tokoh ahli ilmu kedokteran. Nah, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Marwan bin Abdul Malik, beliau mendirikan sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau bertepatan dengan 706 Masehi. Nah, pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik ini, beliau memerintahkan kepada para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran secukupnya. Nah, dengan hal tersebut, beliau ini juga meminta bantuan kepada para dokter Persia agar dapat mengembangkan ilmu kedokteran. Pada lembaga ini, Haris bin Kildan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu juga ada gerakan menerjemahkan buku-buku kedokteran. Nah, kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu kedokteran pada masa itu. Orang yang pertama kali menerjemahkan buku tentang astronomi kedokteran dan kimia yaitu adalah Khalid bin Zaid bin Muawiyah. Dan yang terakhir yaitu pembahasan yang keempat, yaitu faktor kemunduran Bani Umayyah. Nah, pada masa kemunduran dinasti Umayyah ini ditandai dengan melemahnya sistem politik dan melemahnya kekuasaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para penguasa, seperti permasalahan dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Lebih spesifiknya lagi, sebab-sebab kemunduran Bani Umayyah adalah yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu tidak mengenal kompromi. Maksud akan hal ini yaitu apabila ada warganya yang tidak mematuhi dan menentang, maka akan dibunuh mati, seperti yang terjadi peristiwa pembunuhan Hussein dan para pengikutnya di Karbala. Nah, akibat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, maka menyulutnya dendam para penentang Bani Umayyah, sehingga terjadilah pergolakan politik yang menyebabkan kondisi pemerintahan semakin terganggu.
Yang kedua, yaitu gaya hidup mewah para khalifah yang menjadikan terganggunya keuangan negara. Nah, sebagai contohnya itu sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah seperti Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan kebiasaannya yang mengadakan pesta dan foya-foya di istana. Nah, sifat buruk beliau itu yang mana tidak disukai oleh masyarakat, sehingga seiring berjalannya waktu, masyarakat ini melakukan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Yang ketiga, yaitu tidak adanya ketentuan yang menegaskan mengenai sistem pengangkatan khalifah. Nah, dengan demikian menjadikan adanya ajang perebutan kekuasaan antar para calon khalifah. Yang keempat yaitu banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Nah, atas banyaknya pemberontakan itu menyebabkan penghabisan dana, karena kebanyakan dari dana itu digunakan untuk penumpasan para pemberontak. Nah, hal itulah yang menyebabkan kekuasaan Bani Umayyah semakin mengendur. Yang kelima, yaitu adanya pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan yang semakin meruncing. Nah, pertentangan antar kedua wilayah itu menyebabkan para penguasa Bani Umayyah itu merasa kesulitan dalam mempertahankan kesatuan, persatuan, dan keutuhan negara. Dan sebab yang terakhir, yaitu banyaknya tokoh agama yang kecewa atas kebijakan para penguasa. Karena kebijakan-kebijakan yang muncul pada masa Bani Umayyah ini tidak didasari pada syariat Islam. Sehingga pada akhirnya tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani yang berasal dari Bani Abbasiyah sehingga berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Dan pada saat itu Khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir dan berakhir dibunuh di sana. Runtuhnya Daulat Bani Umayyah ini hendaknya kita semua mengambil pelajaran atas sebab-sebab, dan salah satunya seperti kejadian pembunuhan Husain, cucu Rasulullah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.